Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Semoga kita akan terus menerima 3 nikmat ini sampai akhir hayat nanti. Salawat serta salam kepada pembimbing kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat, dan semoga syafaatnya terus kita terima hingga yaumul akhir nanti. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Ova Eskalatif dari kelas 12C, dan hari ini saya akan memberikan suatu kultum yang berjudul berbakti kepada orang tua. Kalian pernah berpikir gak sih? Atau pernah menanyakan gak sih? Bang, gimana caranya kita mendapatkan kunci surga? Nah, gimana tuh cara dapetin kunci surga? Padahal mah jawabannya itu dekat banget, teman-teman. Jawabannya itu ada di rumah kita sendiri. Kunci surga itu ada di rumah kita sendiri. Seperti judulnya yang berbakti kepada orang tua, kunci surga itu ada di orang tua kita. Oh, gitu ya. Nah, kenapa saya nyebutinnya kunci surga ada di orang tua kita sendiri? Nah, Allah pernah berkata di surat Al-Isra ayat 23, dan ada hadis juga dari Nabi Muhammad. Nah, surat Al-Isra itu dimulai dengan wa qada rabbuka alla ta'budu ilaiyahu wabil walidaini ihsana. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 23 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya dan memberikan kita perintah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kan artinya itu dan janganlah kamu menyembah selain diriku, dan perlakukan sebaik mungkin orang tuamu sebaik-baiknya, kan seperti itu. Nah, jadi dari artinya saja kita bisa menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua, berarti orang tua itu memiliki derajat yang paling tinggi di situ. Bahkan di ayat setelahnya, lanjutan ayatnya itu berkata bahwa kalau misalkan kita disuruh sama orang tua, diperintah sama orang tua, kita jangan nyebut jangan nyebut jangan dibantah. Itu dosa, aja dosa, apalagi kita ngebentak. Misalkan kalian capek, misalkan baru pulang sekolah, habis itu disuruh nih pulang sekolah puasa, pulangnya jam 2 gitu misal. Nah, habis itu orang tua nyuruh kalian, Mas, nyuci piring. Nah, misalkan mau kalian masih capek, kalian ngomong aja, ya iya mah, nanti Aska cuciin piringnya, bisa Aska istirahat ganti baju gitu. Nah, habis itu bahkan hadis Nabi Muhammad pernah memberikan sebuah hadis, yaitu ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Nah, dapat disimpulkan dari yang tadi, berarti jika ridho orang tua itu berasal dari ridho Allah itu berasal dari ridhonya orang tua, dan murka Allah berada pada murka orang tua. Jadi kita jangan pernah membantah orang tua jika tidak diberikan misalkan hal-hal yang buruk. Misalkan kalian disuruh melakukan hal yang tidak diperbolehkan, atau misalkan, Mas, jangan sholat gitu. Jika kalau kayak begitu, itu urusan kalian aja. Nah, habis itu sebenarnya saya udah nggak punya banyak yang bisa saya omongin. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kita harus berbakti pada orang tua, dan pada surat Al-Isra kita diperintahkan untuk berbakti bahwa orang tua punya derajat tertinggi. Nah, jangan pernah membantah orang tua dan turuti perintahnya jika itu perintah yang baik-baik. Mungkin cukup sekian
kultum dari saya, Ova Skalatif. Mohon maaf jika ada salah kata. Nah, mari sebelum itu kita berdoa. Doa orang tua yaitu Robbik Firli wali walidayya warahmumma kama robbayani shogiro. Cukup sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.